Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ratusan kilometer jalan di Pandeglang rusak. Minyak kita langka di pasaran, harga Rp18.000 per liter. Tahun ajaran baru, penjualan baju seragam meningkat. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi mengeruduk gedung KPU Kota Serang yang berada di Ciceri, Kelurahan Sumur Pecung, Kota Serang. Mahasiswa yang memaksa masuk sempat saling dorong dengan petugas kepolisian yang berjaga. Masa aksi juga sempat melampiaskan kekesalannya dengan membakar ban di depan gedung KPU Kota Serang. Aksi tersebut diduga dilatar belakangi sengketa pileg DPR RI Banten II yang ditangani KPU Kota Serang yang mengakibatkan hilangnya dokumen negara berupa 20C hasil. Masa aksi juga menuntut ketua KPU turun dari jabatannya. Kita di sini aksi ini dalam rangka menuntut KPU dalam kinerjanya yang bobrok, yang tidak becus gitu dalam menangani yang mana 20 data C hasil ini hilang gitu suaranya. Tuntutannya apa? Tuntutannya antara lain kembalikan dokumen negara, terus yang kedua audit KPU Kota Serang, terus kita perlu juga mengevaluasi kinerja KPU Kota Serang, dan kita juga kepengen pemilu ini bersih dari kecurangan gitu ya. Yang terakhir sih pecat KPU Kota Serang. Saat ini sengketa pileg tertunda dan masih menunggu arahan KPU RI. Ariel Maranus dan Fazri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Pajak bumi di Kota Serang naik sebesar 0,5% atau menjadi 0,1% untuk NJOP 0 hingga 1 miliar rupiah. Untuk pajak maksimal dikenakan sebesar 0,2%. Hal tersebut disesuaikan dari kondisi masyarakat. Meskipun pada aturannya diterapkan maksimal 0,5%, namun Bapenda menaikkan hanya maksimal di 0,2% sesuai NJOP saat ini. Walaupun naik, Kepala Bapenda Kota Serang menyatakan pajak bumi yang dibayarkan masyarakat akan kembali lagi dalam bentuk infrastruktur minimal 10% dari total pajak bumi yang dibayarkan. Seperti pembangunan drainase, jalan, lampu jalan, hingga infrastruktur pendukung lainnya. Kita melihat dari Undang-Undang 1 tahun 2022, kemudian PP 35 2023, dituangkan dalam bentuk perda ya, amanat itu di Perda 1 2024. Di situ untuk ketetapan 0 sampai 1 miliar itu tarifnya dulu 0,05%. Sekarang menjadi 0,1 ya. Artinya ada kenaikan 0,05. Sedangkan di ketetapan di atas 1 miliar itu tarifnya tetap di angka 0,2. Nah, kita tarif maksimal hanya di 0,2, sedangkan regulasi itu sampai dengan 0,5 ya, regulasi. Di beberapa daerah di Indonesia itu menerapkan tarif maksimal. Semua dipukul rata dari ketetapan 0 sampai 1 miliar dan seterusnya itu ditetapkan sama semua kenaikannya 0,5%. Tetapi kami tidak, Kota Serang hanya menaikkan di buku di ketetapan 0 sampai 1 miliar. Kenaikan pajak bumi sendiri telah diterapkan sejak bulan April lalu. Ariel Maranus dan Fazri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Kayu biasa dijadikan bahan baku sejumlah barang-barang dan perabotan rumah tangga seperti meja, kursi, ataupun lemari.
Namun kayu juga bisa dijadikan sebagian bahan dasar pembuatan jam tangan dan banyak diminati warga. Jam tangan ini diproduksi oleh Rizky Febriani, warga Kampung Ciekek, Kelurahan Karaton, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang. Berawal dari hobi kayu, Rizky mulai mencoba keberuntungan dengan membuat jam tangan kayu sejak tahun 2016 lalu. Seiring berjalannya waktu, jam tangan kayu milik Rizky kian diminati masyarakat, bahkan berhasil mencuri perhatian dunia. Pelanggan yang memesannya pun hampir dari seluruh daerah, bahkan dari Aceh hingga Papua. Jam tangan kayu dengan merek Kaywood Swatch ini bahkan sudah terjual ke berbagai negara, bahkan kerap dijadikan buah tangan bagi tamu di luar daerah maupun di luar negeri. Dalam menjalankan usahanya, Rizky biasa dibantu sang suami dan 5 orang karyawannya. Dalam sepekan, usaha miliknya mampu membuat 50 jam tangan. Bahan yang digunakan bermacam-macam, mulai dari kayu jati, maple, hingga kayu jenis rosewood. Untuk harga jual sendiri mulai dari 500 hingga 800 ribu rupiah, tergantung tingkat kesulitan dan bahan baku yang digunakan. Dalam sebulan, Rizky mampu meraup omset hingga 25 juta rupiah. Kapasitas kita itu satu minggu itu bisa 15 pieces jam tangan full kayu, di mana mata rantainya kayu dan juga kepalanya kayu. Kalau untuk kombinasi dengan tenun baduy itu bisa 50 pieces seminggu. Gitu. Untuk jam tangan kayu itu ada 2 kombinasi kan ya, strap menggunakan strap non kayu dan juga menggunakan strap kayu. Nah, yang non kayu itu biasanya kita menggunakan tenun baduy, kulit, ekoprint ataupun batik itu di harga 500.000. Sedangkan untuk yang full kayunya itu di harga 700.000 sampai 800.000. Selain jam tangan, Rizky juga membuat berbagai kerajinan lainnya yang berbahan kayu seperti patung badak, gantungan tanda pengenal, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ariel Maranus dan Andre Sopian melaporkan dari Kabupaten Pandeglang.